Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial tentang mengunggah berkas menggunakan S3 Presign URL. Oke, ilustrasi masalahnya adalah seperti ini. Saya adalah seorang developer, kemudian saya hendak mengunggah berkas ke S3 Bucket dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, S3 Bucket tidak bersifat public, maksud saya yang target S3 Bucket-nya ini tidak bersifat public. Yang kedua adalah saya tidak ingin menggunakan access key dan secret key, misalnya untuk alasan keamanan. Kemudian yang ketiga adalah saya hanya ingin membuka akses S3 Bucket untuk orang atau entitas tertentu, tidak untuk semua orang. Misalkan pelanggan yang sudah login, orang yang sudah melakukan autentifikasi dan mendapatkan otorisasinya. Dan yang keempat adalah akses S3 Bucket tujuan di target S3 Bucket ini itu memiliki masa kadaluarsa. Jadi tidak bisa misalkan orang tuh kalau misalkan dikasih token, dia bisa pakai token itu selamanya. Oke, kemudian usulan solusi dari saya adalah seperti ini. Tentu ini adalah satu dari solusi yang lain yang mungkin bisa teman-teman pikirkan, yaitu saya sebagai developer nantinya akan request ke AWS API Gateway, kemudian request saya akan diproses oleh Lambda. Nah, proses dari developer ke API Gateway ini menggunakan API key ya, seperti itu. Jadi biar tidak semua orang bisa masuk. Nanti akan saya demokan. Kemudian dari Lambda akan memproses request dari saya, kemudian Lambda akan memberikan presign URL. Kemudian nanti saya akan mengunggah berkas ke S3 Bucket menggunakan presign URL tersebut. Oke, mari kita hands on. Baik, saya sudah berada di dashboard akun AWS saya. Kita ke fungsi Lambda. Kita akan membuat fungsi Lambda yang baru. Saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Oke, create function. Oke, alhamdulillah. Oke, ini adalah kode programnya. Saya akan deploy. Nah, di kode program ini, berkas yang akan diunggah akan dimasukkan ke S3 Bucket ini. Demo upload file with presign URL. Kemudian file name dari event yang akan dikirim oleh AWS API Gateway merupakan key name atau merupakan fungsi yang menerima nama berkas yang akan ditulis menjadi nama file yang ada di bucket ini. Gitu. Nah, kita akan configure test event. Misalkan saya akan ganti file name. File name-nya misalkan adalah, sebentar saya lupa, lambda function.py. Oke, kita save. Dan kita akan tes. Oke, kode program yang barusan kita coba berhasil, alhamdulillah. Jadi URL dari hasil ini merupakan S3 Bucket tujuan. Kemudian key-nya, nama file yang akan ditaruh di sini itu adalah lambda_function.py. Kemudian AWS access key ID, XAMZ security token, dan signature ini adalah bagian dari presign URL yang diberikan. Dan keempat nilai atribut ini itu sifatnya sementara. Nah, bisa dilihat di sini S3 client generate presign post, bucket name, key name, kemudian dia akan expire di 3600 detik kemudian. Nah, seperti itu. Setelah saya mendapatkan response seperti ini, maka kita bisa menggunakan ini untuk upload file. Mari kita coba menggunakan API Gateway. Setelah membuat fungsi Lambda ini, kemudian tadi sudah
tes, kita akan ke configuration dulu, kemudian ke permissions, dan di sini ada role name-nya. Role name yang dibuat secara otomatis oleh Lambda tadi. Klik. Nah, oke. Kemudian di sini ada basic policy Lambda yang sedang digunakan. Kita tambahi add permission, attach policies, kemudian tambahkan S3 Amazon S3 full access. Karena jika teman-teman tidak menambahkan policy ini, maka S3 URL, presign URL yang di-generate oleh Lambda function yang tadi, itu tidak memiliki permission untuk melakukan put object ke S3 bucket, sehingga nanti akan gagal. Baik, saya sudah berada di API Gateway Console. Kita akan create API, REST API, build, new API, namanya adalah S3 presign URL demo. Kita akan create API. Di sini kita akan membuat resource /receive misalkan. Kemudian /receive akan memiliki metode post, dan ini akan nge-link ke Lambda function. Dan di sini sudah ada presign URL generator, create method. Nah, ini sudah. Kita akan deploy API ke new stage, namanya production atau prod saja. Deploy. Nah, kemudian agar tidak semua user bisa mengakses ini, kita akan membuat API key. Ada API key di sini, create API key, namanya demo presign URL auto generate, save. Nah, ini adalah API key-nya, dan kita akan meng-attach ini, mengasosiasikan ini ke usage plan. Usage plan-nya belum dibuat. Kita harus membuat usage plan dulu. Design URL. Untuk demo ini saya tidak ada throttling dan tidak ada kuota. Create usage plan. Oke, sudah. Kita akan kembali ke API key lagi. Pilih API key-nya, add to usage plan. Kita akan pilih yang ini, save. Nah, usage plan ini kita akan asosiasikan dengan stage yang sudah kita buat, yaitu production. Add stage. Kita akan pilih S3 presign URL demo untuk API-nya, dan stage-nya adalah stage production, add to usage plan. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah ada associated stage, yaitu S3 presign URL demo, dan associated API key-nya itu sudah ada juga di sini. Oke. Kemudian kita kembali ke API. Kita akan pilih supaya ini harus diganti dulu. Kita API key required, yes, gitu. Kita akan save di sini. Jadi API key-nya required true. Jangan lupa di deploy lagi untuk memastikan bahwa yang paling akhir adalah deployment kita di production. Deploy. Oke, sudah. Baik, saya sekarang sudah berada di PyCharm. Kemudian di sini saya import request, import JSON, kemudian ini ada URL. URL ini saya dapatkan dari Amazon API Gateway yang sudah tadi kita buat. Kemudian file name yang hendak saya upload adalah hello.py dengan headers untuk tujuan autentifikasi, yaitu content type-nya adalah application/json, dan API key-nya. Key ini didapatkan dari Amazon API Gateway yang tadi sudah kita buat, tinggal disalin. Kemudian kita akan membutuhkan sebuah token. Nah, token ini merupakan hasil request dari API Gateway dan balikan dari fungsi Lambda yang tadi sudah kita buat. Kemudian saya menyamakan saja ini file name to upload itu hello.py, sebenarnya bisa diubah namanya. Jadi misalkan teman-teman di sini nih namanya hello.py, mungkin di Amazon S3 bucket nanti teman-teman itu menjadi nama berkas yang lain, seperti itu. Nah, oke, cara
uploadnya ke S3 bucket menggunakan presign URL itu sama dengan kode program Python biasa untuk menulis berkas, yaitu payloadnya adalah files, file to upload, kemudian di sini ada request post. Yang dibutuhkan dari token ini adalah URL dan fields-nya, di mana fields ini tadi sudah kita lihat di Postman, yaitu berisi kredensial yang dibutuhkan. Oke, mari kita coba jalankan berkasnya. Oke, upload respon 204, sukses. Kita akan coba lihat di S3 bucket. Oke, saya sekarang ada di demo upload file with presign URL, dan ini adalah halo.py yang barusan kita unggah, dibuat baru saja jam 5:06. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.